وجدنا عليها آباءنا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمركم قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريق هدى وفريق حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Saudara Fikri Nugraha yang telah menyampaikan beberapa ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan agenda kita pada pagi hari ini. Amin. Sebelum kita menginjak acara yang berikutnya, teman-teman, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal begitu. Jadi LDK Alfat membuka peluang donasi bagi teman-teman barangkali yang memiliki kelebihan rezeki, memiliki kelebihan harta, boleh banget untuk didonasikan untuk kepentingan dakwah syiar begitu. Jadi untuk kedepannya insya Allah kami dari Departemen Syiar LDK Alfat membuka peluang donasi untuk teman-teman yang sekiranya teman-teman mau donasi nih, tapi bingung mau donasi kemana gitu kan, mau infak. Nah, kami membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk teman-teman semuanya bisa menyisihkan sedikit hartanya untuk kepentingan dakwah Islam begitu. Nah, untuk informasi terkait donasi, insya Allah akan disampaikan panitia di room chat dan juga di grup begitu. Begitu ya teman-teman. Oke. Baik, menginjak acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Fajri begitu. Dan kebetulan beliau sekarang sudah hadir bersama kita di sini. Mungkin kita sapa terlebih dahulu ya teman-teman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz Ahmad Fajri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya ini teman-teman manggilnya Ustadz Ahmad atau Ustadz Fajri nih? Fajri saja. Baik, Ustadz Fajri.
Baik, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di flyer ya, di poster, kita akan mengupas sedikit tentang lifestyle ara Rasulullah begitu. Nah, kenapa kita mengangkat tema ini begitu ya, teman-teman? Kenapa harus kita tahu gitu gaya hidup Rasulullah itu seperti apa, lifestyle Rasulullah itu seperti apa? Karena ketika kita melihat kondisi akhir-akhir ini, kita menemui begitu banyak fenomena-fenomena gaya hidup yang bahkan semakin cenderung jauh dari Al-Quran, jauh dari As-Sunnah. Nah, maka dari itu teman-teman, sekarang kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencari tahu begitu. Gaya hidup yang dicontohkan Rasulullah itu seperti apa sih? Gaya hidup yang baik menurut Islam, gaya hidup yang baik menurut Al-Quran dan As-Sunnah itu seperti apa begitu. Nah, yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Fajri ya. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Ustadz Fajri. Beliau bernama Ahmad Fajri dengan nama panggilan Fajri atau Pato dengan tanggal lahir 9 Januari 1997. Beliau juga pernah menempuh pendidikan di SD 145 Pajalele, SMP Negeri 2 Lembang, SMA Negeri 1 Lembang, dan beliau juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2014, lalu melanjutkan program pasca sarjana di universitas yang sama yaitu UIN Alauddin Makassar dengan jurusan yang sama yaitu Pendidikan Agama Islam angkatan 2019. Beliau juga memiliki beberapa pengalaman keorganisasian, diantaranya adalah founder komunitas pecinta Al-Quran Ar-Rahman, sekaligus menjadi pembina. Yang kedua, founder komunitas sahabat ummah, sekaligus menjadi ketua umum. Yang ketiga adalah sekretaris Rehab Hati Kabupaten Pindrang. Nah, ternyata Ustadz Fajri ini juga seorang penulis ya teman-teman. Beliau telah menuliskan 2 buku. Yang pertama ada buku berjudul Jalan Hijrah dan yang kedua Bahagia Mendidik Anak. Nah, bagi teman-teman yang kepo bisa dicari ya gitu. Barangkali bisa menjadi referensi untuk menambah keilmuan teman-teman. Saat ini kesibukan beliau yaitu menyusun tesis, mengisi kajian di Masjid Fatimah jejaring Masjid Modern Darussalam. Beliau juga seorang praktisi ruqyah syariah dan saat ini subhanallah beliau sedang on progress ya menulis buku ketiga yang berjudul Taat tapi Menderita namun Maksiat Malah Bahagia. Ini relatable sekali ya kalau kita lihat dari judulnya begitu, dengan kondisi kita saat ini. Begitu teman, itu CV singkat dari Ustadz Fajri. Apabila dari teman-teman ada yang ingin kepo nih, ada yang ingin mengikuti lebih lanjut tentang Ustadz Fajri, boleh bisa diikuti sosmed beliau. Di Facebook ada Ahmad Al-Fatih, Instagram beliau Fajri97 dan beliau memiliki YouTube channel yaitu Ahmad Fajri. Begitu ya teman-teman. Mungkin tanpa berpanjang lebar, kita sama-sama saksikan, kita sama-sama simak. Harapannya teman-teman juga mencari posisi terbaik, mencari sinyal terbaik dengan jaringan terbaik, supaya nanti teman-teman juga bisa khidmat dalam menyimak, khidmat dalam mengambil poin-poin, supaya kajian ini menjadi berkah begitu. Baik, langsung saja kepada Ustadz Fajri, waktu dan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah rahmat, hidayah serta nikmat Allah berikan kepada kita semua.
kita dipertemukan dalam sebuah majelis ilmu, walaupun kita tidak bisa ketemu secara langsung, tapi semoga dengan majelis ini via Zoom tidak mengurangi keberkahan dari ilmu itu sendiri. Kemudian kita senantiasa di waktu pagi, jangan sampai terluput, jangan sampai terlupa untuk banyak-banyak memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat Allah ini sangat banyak. Sampai-sampai secanggih-canggih teknologi yang ada saat ini, secanggih teknologi yang ada sekarang itu belum mampu melahirkan sebuah teknologi mutakhir yang mampu menghitung nikmat Allah kepada kita. Karena mau dihitung yang satu, datang lagi yang lain. Saking luar biasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua ini, kira-kira kalau misalkan teman-teman di waktu pagi, setelah sholat subuh, kemudian zikir sejenak, kemudian bersih-bersih, pas buka pintu, langsung ada orang yang datang bawa paket, ngasih hadiah ini, berupa iPhone. Jadi iPhone yang harga 20 sampai 30 jutaan. Nah, tentu ketika dapat surprise seperti ini akan merasa senang, akan merasa bahagia dan bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Dan bagaimana kalau misalkan hal yang seperti terjadi tiap hari? Maka akan begitu bahagianya kita, begitu senangnya kita. Tapi kira-kira, ini teman-teman silahkan jawab dalam hati, paling dalam dengan tulus. Kira-kira kalau misalkan dikasih iPhone dengan harga 20 sampai 30, tapi iPhone-nya itu ditukar dengan nikmat berupa kemampuan untuk melihat. Jadi dikasih iPhone, tapi dicabut. Nah, kira-kira mau atau tidak? Nah, tentunya ini menandakan bahwasanya nikmat Allah itu begitu luar biasa. Kadang kita tidak sadari, pas bangun kita masih bisa melihat, kita lupa bersyukur kepada Allah. Padahal doa bangun tidur itu kita sudah memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahya ba'da amata. Di situ kita telah memberikan pujian kepada Allah, rasa syukur kepada Allah. Misalkan bagi yang laki-laki ini yang suka touring, kira-kira kalau misalkan ada yang ngasih motor Max yang harga 70 sampai 80 jutaan, diganti dengan nikmat mampu berjalan. Jadi tidak bisa jalan tapi dikasih motor. Nah, ini coba masing-masing jawab, kira mampu atau tidak? Mau atau tidak? Nah, tentunya hal ini akan bisa bahwasanya ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita semua itu sangat luar biasa. Makanya setiap paginya kita usahakan banyak-banyak memuji Allah, mengucapkan syukur dan mengucapkan alhamdulillah. Karena mengucapkan alhamdulillah itu sangat luar biasa sebenarnya. Di dalam kehidupan dunia, apalagi para penikmat dunia, para budak-budak dunia ini, tentu menginginkan yang namanya harta yang banyak, harta yang melimpah. Ini ada, bagaimana suara saya jelas atau tidak? Halo? Jelas. Jelas, tapi videonya... Ya, karena tadi ada yang ini. Berarti mungkin jaringan ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi di waktu pagi, usahakan lisan kita tidak lupa mengucapkan alhamdulillah, karena utamaan alhamdulillah ini sangat luar biasa, saking luar biasanya. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, walaupun derajat hadis ini dhaif, tetapi saya memperhatikan ternyata ada banyak hadis yang mendukung keutamaan ucapan alhamdulillah. Kata Nabi, "Lau anna dunya bihadzariha fi yadi rajulin min ummati, tsumma qala lakana alhamdulillah afdhala min zalika." Jadi kata Nabi, jika sekiranya dunia dan seluruh isinya, nah kalau dikatakan dunia dan seluruh isinya otomatis meliputi harta, meliputi tahta atau jabatan, pangkat, meliputi wanita, hal yang menyenangkan. Kira-kira kalau misalkan kita ini punya harta kekayaan seperti Bill Gates, itu manusia terkaya di dunia, betapa senangnya kita. Tapi di dalam hadis ini dikatakan memiliki seluruh yang ada di dunia. Jadi Bill Gates itu kategori orang terkaya, tapi belum tentu memiliki seluruh harta yang ada di dunia, tapi masuk kategori orang terkaya. Sementara kata Nabi, andaikan sekiranya dunia dan seisinya berada dalam genggaman salah seorang dari umatku, kemudian mengatakan alhamdulillah, maka lakan alhamdulillah afdhala min zalika. Ucapan alhamdulillah itu lebih baik daripada semuanya. Maksudnya ucapan alhamdulillah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kemudian ada kisah dari
Nabi Musa yang sangat menarik mungkin untuk kita dengarkan, untuk kita ketahui. Di dalam kitab Zuhud karya Imam Ahmad bin Hanbal, murid daripada Imam Syafi'i, selisih 14 tahun dengan Imam Syafi'i, karena Imam Ahmad itu 164 Hijriah, kalau Imam Syafi'i 150 Hijriah. Dalam kitab Zuhudnya beliau mencantumkan kisah Nabi Musa, di mana Nabi Musa mengatakan, wahai Tuhanku, wahai ilahku, wahai zat yang aku sembah, bagaimana caranya aku bersyukur kepadamu, sementara nikmat kecil yang engkau berikan kepadaku, itu tidak mampu aku balaskan dengan seluruh amal solehku. Jadi kata Nabi Musa, seluruh amal solehnya itu ternyata belum mampu membalas nikmat yang paling kecil yang Allah berikan kepadanya. Nah, makanya untuk teman-teman kembali kami ingatkan bahwasanya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salam serta selawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau suri teladan bagi kita semua, contoh yang baik bagi kita semua, dan insya Allah pada hari ini kita akan sedikit membahas tentang gaya hidup beliau. Dan mengapa ini kita mesti bersalawat? Karena itu merupakan bentuk kesyukuran kita, karena kita telah menjadi bagian daripada umat Rasulullah Muhammad SAW. Setidaknya ada 3 hal yang menjadikan kita bersyukur menjadi umatnya Nabi. Yang pertama, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dari jalur Ibnu Umar, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Shahihul Jami' nomor 5693. Apa kata Nabi? Ma min ummatin illa wa ba'duha fin nari wa ba'duha fil jannah illa ummati fa innaha kullaha fil jannah. Jadi kata Nabi, tidak ada satupun umat kecuali sebagiannya masuk surga, sebagiannya lagi masuk neraka. Tetapi umatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruhnya masuk ke dalam surga. Jadi apabila kita menjalani kehidupan ini, kemudian di akhir hayat kita mati dalam status umatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan masuk surga. Hanya saja ada orang yang dimudahkan masuk surga, ada orang yang memiliki proses yang lumayan berat untuk masuk surga. Ada orang yang masuk surga tanpa hisab, ada perlu yang dihisab. Sehingga kita senantiasa berdoa kepada Allah semoga mendapatkan keutamaan dimasukkan ke dalam surga dengan proses yang mudah. Keutamaan yang kedua, dan ini bentuk rasa syukur kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis dari Buraidah, dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Shahihul Jami' nomor hadis 2526. Apa kata Nabi? Ahlul jannati 'asyruna wa mi'ati saffin samanuna minha min hadhil ummati wa arba'una min sairil umami. Kata Nabi, penghuni surga itu jumlahnya 120 saf. Dan 80 saf itu kata Nabi dari umatku. Jadi 80 saf umat Islam. Dan 40 saf sisanya dari umat-umat terdahulu yang digabung-gabungkan. Jadi umat-umat terdahulu apabila digabungkan seluruhnya yang menjadi penghuni surga, itu ternyata baru separuh dari jumlah umat Islam di surga. Atau dengan kata lain, mayoritas penghuni surga adalah umat Rasulullah Muhammad SAW. Keutamaan yang ketiga, dan ini merupakan kesyukuran bagi kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, dalam surah Ali Imran. Ini mungkin di antara teman-teman sudah ada yang hafal ayatnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi dikatakan kalian ini adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Jadi kita ini masuk kategori predikat umat yang terbaik. Bukan umat yang terbelakang, tetapi umat yang terbaik. Walaupun saya periksa dalam beberapa kitab tafsir, misalkan di dalam tafsir At-Tabari, ini salah satu kitab tafsir yang cukup besar. Dalam jilidnya itu Pustaka Azam, diterbitkan Pustaka Azam ada sekitar 26 jilid. Ya, ada 26 jilid dengan setiap jilidnya terdiri dari 700 sampai 900-an halaman. Itu ada beberapa penafsiran tentang ayat ini. Pertama dikutip pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah para sahabat yang menemani Nabi, yang membersamai Nabi berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Jadi kita ini yang ada sekarang walaupun masuk kategori umat Nabi ternyata tidak termasuk umat yang terbaik menurut penjelasan Ibnu Abbas. Adapun yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, maksud daripada ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas adalah para sahabat secara umum. Jadi
tidak dikhususkan hanya untuk orang-orang yang menemani Nabi berhijrah, tetapi para sahabat, para orang-orang yang masuk Islam, menerima dakwah Nabi, membersamai Nabi dalam berdakwah, membantu Nabi dalam perjuangan menyebarkan agama Islam, dan mengorbankan seluruh harta dan jiwa raga mereka demi tegaknya kalimat la ilaha illallah, dan hidup bersama Nabi. Maksudnya para sahabat. Ini menurut Umar bin Khattab. Tetapi menurut pendapat lain, ayat ini memaksudkan bahwa seluruh umat Rasulullah SAW itu maksud kategori umat yang terbaik. Jadi kita pun yang ada saat ini, walaupun tidak termasuk kategori sahabat, tidak termasuk orang yang menemani Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, tetapi kita termasuk orang-orang yang berkategorikan umat yang terbaik. Sehingga Prof. Wahbah Az-Zuhaili di dalam Tafsir Al-Munir mengatakan bahwa ayat ini menjadi motivasi bagi kita umat Islam untuk menunjukkan karakteristik dan ciri khas kita. Apa karakteristik dan ciri khas supaya masuk kategori umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita senantiasa mengajak kepada yang baik, termasuk mengajak teman-teman untuk ikut majelis-majelis ilmu, entah itu hadir langsung di tempatnya atau kita majelis ilmu via Zoom atau via Google Meet dan lain sebagainya. Kemudian bertakwa kepada Allah, menunjukkan ketaatan secara totalitas kepada Allah. Jadi, alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ini kepada Lembaga Dakwah Kampus Al-Fat Universitas Islam Indonesia karena telah memberikan kesempatan untuk mengisi, walaupun mungkin di antara teman-teman ini ada yang lebih paham tentang sirah nabawiyah dibanding saya, ada yang lebih paham tentang peperangan yang diikuti Nabi dan yang tidak diikuti Nabi, ada yang lebih paham tentang akhlak, adab, dan kebiasaan Nabi, termasuk mungkin ketika berbicara tentang Al-Quran, mungkin di antara teman-teman yang hadir ada yang lebih paham tentang tafsir dibanding saya, ada yang lebih paham tentang hadis juga daripada saya. Dan semoga kita semua di sini memiliki semangat untuk menuntut ilmu, kita sama-sama belajar, kita sama-sama berproses, karena yang namanya manusia itu tidak ada yang dilahirkan dalam keadaan memiliki ilmu. Semuanya didapatkan dengan cara belajar, dan hari ini menjadi salah satu bukti indikasi bahwa kita sementara belajar. Baik teman-teman maupun saya, kita sama-sama belajar, karena menurut Ibnu Mas'ud beliau mengatakan bahwa inna ahadan la yuladu aliman. Sesungguhnya tidak satupun manusia, jadi tidak ada satupun orang ini termasuk kita yang ada di room Zoom ini yang lahir dalam keadaan telah berilmu. Wa innal ilmu bitta'allum, tetapi ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Nah, jadi hari ini kita berusaha merealisasikan untuk menjadi orang yang berilmu, dan salah satu proses yang kita tempuh yakni dengan cara belajar. Berhubungan dengan materi yang kita bahas, yakni meneladani gaya hidup Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang itu teman-teman, anak-anak muda, anak-anak remaja itu sudah bisa dibilang mengalami degradasi moral. Jadi ada kerusakan akhlak, munculnya perilaku-perilaku menyimpang di tengah-tengah kita, anak-anak yang kedapatan minum-minuman keras, anak-anak yang kemudian sudah merokok, anak-anak yang kemudian sudah mengonsumsi narkoba. Nah, tentu ini menjadi PR besar bagi kita. Mengapa? Karena mereka itu telah jauh daripada syariat Islam, mereka tidak mengenal sosok Rasulullah Muhammad SAW. Karena andai kata kita mengenal betul kepribadian Nabi SAW, maka tentunya kita akan memelihara diri kita dari segala bentuk perbuatan-perbuatan tercela. Kita akan memelihara lisan kita dari ucapan-ucapan yang mencela, yang mampu menyakiti hati orang lain. Jadi Rasulullah Muhammad SAW ini merupakan sosok manusia yang dari segi keturunan, beliau ini merupakan keturunan dua orang yang hampir disembelih. Nah, pertama Ismail. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ini. Kisah Nabi Ibrahim yang hendak menyembelih Nabi Ismail. Nah, sedikit kisah tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini merupakan satu-satunya manusia yang sempat menunda kedatangan atau malaikat maut menjalankan tugasnya. Ini Nabi Ibrahim. Di dalam kitab At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi diceritakan bahwa malaikat maut datang kepada Nabi Ibrahim hendak mencabut nyawanya. Nah, ini kan Nabi Ibrahim dikenal sebagai kekasih Allah. Lantas ketika malaikat maut datang, apa kata Nabi Ibrahim? Katakan kepada Allah, adakah kekasih mencabut nyawa kekasihnya?
Nah, jadi malaikat Ibrahim ini kan dikenal sebagai kekasih Allah. Allah mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa Ibrahim. Ibrahim balas, adakah kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Nah, tentunya kalau ada pasangan suami istri saling bunuh-membunuh, maka tidak mungkin bahwa di dalamnya ada cinta kasih yang terpancar. Maka malaikat maut pun ini kembali kepada Allah. Tidak jadi mencabut nyawa Nabi Ibrahim. Karena perkataan Nabi Ibrahim tadi, adakah kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Nah, ketika malaikat maut kembali kepada Allah, sampaikan kepada Nabi Ibrahim, adakah kekasih yang tidak rindu berjumpa dengan kekasihnya? Jadi malaikat maut kembali kepada Nabi Ibrahim, sampaikan apa yang dikatakan Allah, bahwa Allah mengatakan, adakah kekasih yang tidak rindu berjumpa dengan kekasihnya? Maka seketika Nabi Ibrahim mengatakan, kalau begitu cabut nyawaku. Maksudnya Nabi Ibrahim sudah rindu berjumpa dengan Allah. Ya, ini yang pertama, Nabi Ismail. Jadi Nabi Muhammad SAW keturunan dari dua orang yang hampir disembelih. Pertama Ismail, yang kedua ayahnya sendiri, yakni Abdullah. Jadi Abdul Muthalib pernah berjanji di hadapan berhala yang ada di Ka'bah. Ia berjanji, jika sekiranya saya memiliki sekian anak laki-laki, maka saya akan menyembelih salah satunya. Nah, dan ternyata ketika sudah terkumpul sekian anak laki-lakinya, salah satunya adalah Abdullah, termasuk anak yang paling disayang oleh Abdul Muthalib, maka dilakukanlah pengundian di depan berhala. Nah, sehingga yang keluar namanya adalah Abdullah. Diundi lagi, keluar lagi Abdullah. Diundi lagi, keluar lagi Abdullah. Padahal Abdullah ini merupakan anak yang paling disayangi, dikasihi oleh Abdul Muthalib. Nah, sehingga ketika Abdul Muthalib hendak menyembelih Abdullah, ayahnya Muhammad, maka orang-orang Quraisy mencegahnya, jangan lakukan, nanti kamu menyesal. Nah, dan ternyata pada saat itu dibatalkanlah penyembelihan kepada Abdullah. Nah, sehingga bisa dikatakan Nabi kita ini, Nabi Muhammad SAW, itu keturunan dari dua orang yang nyaris disembelih. Yang kedua, sebelum kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, itu sebenarnya sudah ada informasi bahwasanya nanti nama Nabi terakhir, nama Nabi penutup, nama Nabi yang menyempurnakan syariat Islam itu Muhammad. Makanya kalau kita baca sirah, setidaknya itu ada 6 orang yang memiliki nama Muhammad. Karena orang-orang yang memberikan namanya kepada anaknya dengan nama Muhammad itu berharap bahwa anaknya lah sang Nabi terakhir. Karena mereka yang meyakini agama Samawi, itu meyakini juga bahwa Muhammad merupakan Nabi terakhir yang menyempurnakan syariat-syariat terdahulu. Maka diberikanlah nama Muhammad kepada 6 orang anak. Ada Muhammad bin Ashab, ada Muhammad bin Maslama, ada Muhammad bin Barra, ada Muhammad bin Hamran, dan lain-lain. Nah, tapi bagusnya, hebatnya Allah mengatur ini semua. Tidak ada satupun orang yang bernama Muhammad mengaku sebagai Nabi. Padahal kalau mereka mengaku sebagai Nabi, boleh jadi orang-orang akan percaya karena namanya Muhammad. Tapi Allah menjaga hati mereka. Sehingga di antara orang-orang yang bernama Muhammad ini tidak ada satupun yang mengaku bahwa saya ini Nabi yang terakhir. Dan Muhammad SAW ketika dilahirkan itu memang kondisi bangsa Arab sangat rusak, dan mungkin hal ini bisa kita bawa kepada zaman kita sekarang, bahwasanya apabila kita meneladani akhlak Nabi SAW, maka kita bisa mengubah berbagai bentuk kerusakan-kerusakan yang muncul di muka bumi. Kita ubah itu semua, dan tidak akan mungkin kita ubah apabila kita tidak mengenal sosok Rasulullah Muhammad SAW yang mampu mengubah sebuah kondisi masyarakat yang terpuruk menjadi masyarakat yang maju. Ketika Muhammad dilahirkan, terjadi yang namanya kezaliman politik. Nah, sekarang kan banyak ini kecurangan-kecurangan dalam dunia politik kita. Suap menyuap, serangan subuh, saling tipu menipu, saling sikut menyikut, celak mencela, saling merusak nama baik demi sebuah pangkat dan jabatan. Orang berlomba-lomba, begitu mereka sangat semangat ini mendapatkan kekuasaan, menghalalkanlah segala cara. Mereka tidak memikirkan dosa di baliknya. Dan terjadi juga dulu ketika Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan. Jadi kondisi Arab begitu, ada kezaliman dalam bentuk politik, banyak kecurangan. Dan ini terjadi sekarang. Nah, kemudian yang kedua, ada pula kezaliman ekonomi. Nah, ini juga ada sekarang, di mana kita mungkin bisa melihat riba itu menjadi sesuatu yang orang anggap biasa. Padahal kalau kita perhatikan hadis-hadis tentang riba itu luar biasa dosanya. Dan dulu bangsa Arab itu menghalalkan riba. Dan Rasulullah SAW dilahirkan dalam kondisi masyarakat yang
terjadi kezaliman ekonomi, di mana dihalalkan yang namanya riba. Kemudian yang ketiga ada kezaliman sosial, ada istilah budak dan ada istilah tuan. Ini pun ada sekarang, banyak orang-orang miskin yang kemudian mendapatkan tindakan yang tidak mengenakan, kemudian perlakuan hukum yang tidak adil. Maka dengan demikian apabila kita mempelajari sirah nabawiyah, insya Allah kita mampu membawa ini umat Islam, terutama kita di kalangan remaja, kita mampu bersama-sama untuk kembali membangun umat ini menjadi umat yang maju, menjadi umat yang terbaik. Lalu apa saja kira-kira gaya hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita teladani? Ini mungkin menjadi topik inti pada pembahasan kita pagi hari ini. Pertama kita lihat dulu dari aspek penampilan. Jadi kalau kita mau teladani Nabi, kita lihat aspek penampilan, kita lihat aspek tingkah laku dan tata cara bicaranya beliau. Yang pertama aspek penampilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi dari Anas bin Malik dikatakan bahwa Nabi itu memiliki postur tubuh yang tidak tinggi dan tidak pendek. Tetapi Nabi ini punya postur tubuh yang proporsional, sangat ideal. Kemudian panjang rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan sampai di bagian atas telinga, ada mengatakan sampai bagian tengah telinga, ada yang mengatakan sampai bagian bawah telinga. Bahkan ada pula yang mengatakan sampai di hampir menyentuh bahunya. Jadi rambut Nabi itu gondrong, panjang. Tapi jangan sampai teman-teman ini karena mau meneladani Nabi, yang ditiru penampilannya, tapi akhlaknya tidak. Jadi dikasih gondrong lah rambutnya. Nabi itu rambutnya gondrong, panjang tapi bersih. Makanya di dalam riwayat dikatakan Nabi rambutnya tidak keriting, tapi tidak pula lurus kaku. Jadi ada 3 gelombang. Jadi rambut Nabi itu punya 3 gelombang. Ada sampai telinga atau hampir sampai ke bahu. Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kebiasaan senang memakai baju gamis. Jadi teman-teman kalau punya baju gamis, itu bagus dipakai kalau misalkan mau pergi sholat 5 waktu, sholat Jumat, termasuk ikut di majelis-majelis ilmu. Adapun warna gamis beliau, ada yang mengatakan warna putih beliau paling suka, ada yang mengatakan warna hijau. Bahkan menurut Al-Bara' bin Azib, Rasulullah kalau pakai gamis warna merah, saya tidak melihat lelaki yang lebih tampan daripadanya. Jadi kita punya Nabi itu sangat tampan, apalagi kalau pakai baju merah, kata Al-Bara' bin Azib. Kemudian untuk pakaian Nabi, ini salah satu sunnah, mungkin ada yang mengatakan wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pakaiannya bagian bawah tidak melewati mata kaki. Makanya ada beberapa hadis yang berkaitan dengan ini, misalkan masfala minal ka'baini minal idari fa finnar, apa saja yang menjulur sampai ke mata kaki dari pakaian berada di dalam neraka. Tapi ada hadis lain yang mengatakan bahwa nanti yang dosa, yang haram apabila disertai dengan kesombongan. Makanya ada khilaf di antara ulama. Ada mengatakan dosa melewati mata kaki, ada mengatakan bahwa celana di atas mata kaki itu hukumnya sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Sehingga kalau lewat, bagi yang mengatakan wajib, maka ia berdosa. Tapi teman-teman di sini tidak usah terlalu pusing melihat fenomena yang ada. Ini ada yang di atas, ada yang di bawah. Silakan teman-teman memilih, karena pembahasan-pembahasan seperti ini itu sudah dari dulu dibahas oleh ulama-ulama kita, dan setiap pilihan yang kita pilih itu ada konsekuensinya. Yang penting dalam memilih kita disertai dengan ilmu. Mengapa pakai celana di atas mata kaki? Bahayanya lagi kalau misalkan kita pakai celana di atas mata kaki, malah kita disertai dengan kesombongan. Ini paling nyunnah ini. Itu yang tidak. Maka kita perbaiki niat untuk meneladani seperti apa pakaian Nabi. Adapun bagian lengan Nabi, tangannya Nabi itu, bajunya Nabi sampai ke pergelangan. Jadi kalau teman-teman lihat hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhubungan dengan penampilan, maka lengan bajunya itu sampai ke pergelangan tangan. Jadi kalau suka pakai pakaian yang pendek, lengan pendek, bahkan di atas siku, ada baiknya dibiasakan untuk tidak seperti itu. Kita pakai yang gamis, yang kemudian lengannya itu sampai ke pergelangan tangan. Kemudian dalam penampilannya juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa pakai cilak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa bersisir. Makanya teman-teman ini kalau rambutnya agak panjang-panjang ya dirapikan lah, disisir-sisir. Jangan sampai kita mengaku umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tidak memperhatikan penampilan. Jadi Islam itu juga memperhatikan penampilan dan usahakan kita memakai pakaian yang terbaik. Tadi qari'nya itu di awal kalau saya nggak salah yang dibaca itu surah Al-A'raf. Mana qari'nya tadi? Masih ada?
Coba halo. Surah Al-A'raf ayat 26 ya, surah ke-7 terdiri dari 206 ayat. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Jadi Allah telah memberitahukan kepada kita, pakailah pakaian yang indah. Kita diberikan pakaian-pakaian terbaik, maka kita pakailah. Jangan pakai pakaian yang maaf. Pakai celana panjang yang robek-robek, baju yang robek-robek, kemudian tulisan-tulisannya juga tidak bermanfaat, tidak mendidik, bahkan berisi kata-kata yang kasar. Maka hal ini harus kita tinggalkan. Karena biasanya jiwa-jiwa remaja itu, jiwa-jiwa anak muda itu suka tampil, ingin dipandang, ingin dilihat. Nah, ini memang normal, karena secara psikologi remaja seperti itu. Hanya saja kita itu harus mengontrol. Jangan sampai kita ingin tampil keren, namun ternyata di KTP kita Islam, tapi penampilan kita tidak Islami. Silahkan kita berbenah, kita perbaiki penampilan dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh agama kita. Karena nggak enak juga itu kalau misalkan ada juru dakwah, ada dai, suka pakai pakaian yang celana robek misalkan, dipakai kaos-kaos oblong dengan tulisan-tulisan atau gambar-gambar yang tidak memberikan manfaat. Maaf, kayak gambar-gambar anjing lah, gambar-gamber tengkorak lah. Ini tentunya tidak menunjukkan identitas seorang muslim. Dan kita bisa meniru Rasulullah SAW dalam berpakaian. Pakai yang polos-polos saja lah. Yang putih atau yang hijau kita pakai gamis. Teman-teman sekalian, Rasulullah Muhammad SAW dalam kesehariannya itu bukan berarti mereka para sahabat ini tidak pernah diajak bercanda oleh Nabi. Jadi Nabi pun juga kadang bercanda. Cuma kita sekarang ini, terutama anak-anak remaja, kalau lagi ngumpul-ngumpul, lagi bermajelis, lagi di dalam kelas, kadang bercandanya itu kelewatan. Kita mengaku umat Nabi, tapi bercandanya tidak seperti cara bercandanya Nabi. Nabi SAW dalam hal bercanda telah memberikan rambu-rambu. Kalau bercanda itu tidak boleh menakut-nakuti. Nah, ini kan banyak di video-video di YouTube ini, video-video prank-prank, ya, buat kostum kuntilanak lah, pocong lah, atau hal-hal menakutkan lainnya. Lalu orang dikasih takut-takut. Nah, tentunya ini tidak menunjukkan keteladanan kepada Nabi SAW, karena Rasulullah SAW melarang kita bercanda dengan cara menakut-nakuti. Nah, kemudian yang kedua, Rasulullah SAW perihal bercanda juga melarang bercanda dengan cara menyembunyikan barang-barangnya temannya. Ini teman-teman kalau di dalam kelas atau sementara bermajelis ngumpul-ngumpul, tiba-tiba HP-nya hanya disembunyikan. Atau misalkan dompetnya disembunyikan. Nah, ini tidak boleh. Jadi Nabi SAW melarang kita bercanda dengan cara menyembunyikan barang-barangnya orang. Nah, jadi untuk teman-teman di lembaga dakwah ini, kalau sementara ngumpul-ngumpul, lagi ada pengkaderan atau ada kegiatan, ya harus diperhatikannya, jangan sampai kita niatnya menghibur, namun ternyata ada rambu-rambu yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW yang kemudian kita langgar. Karena sebenarnya teman-teman, mengikuti Nabi, mengikuti gaya hidup Nabi SAW itu tidaklah memalukan. Bahkan kita mampu mengikuti perkembangan zaman. Banyak keutamaan-keutamaan kalau misalkan kita ingin mengikuti gaya hidup beliau. Contoh misalkan, Rasulullah SAW itu tinggal di masjid, tinggal di samping masjid. Ini kan teman-teman mahasiswa, biasanya dari kampung, pergi ke kota untuk kuliah, ada yang ngekos. Saran saya bagi laki-laki, cobalah sekali-kali cari pengalaman tinggal di masjid. Mungkin sudah ada yang tinggal di masjid, atau ada yang sementara terniat juga tinggal di masjid, karena banyak keutamaan kalau misalkan tidak tinggal di masjid. Saya alhamdulillah dapat pengalaman tinggal di masjid itu sekitar kurang lebih 3 tahun, dan terbiasa pengalaman yang kita dapatkan. Bedalah dengan kalau kita tinggal di kos. Kita tinggal di masjid, insya Allah salat 5 waktu terjaga. Yang penting pada saat masuk waktu salat kita ada di masjid. Kita tinggal di masjid, insya Allah akan dikenal jamaah, akan mudah bersosialisasi. Orang akan mengenal kita. Kemudian apabila kita juga tinggal ini, setidaknya kita bisa mengurangi pengeluaran untuk listrik, pengeluaran untuk air. Apalagi kalau misalkan diamanahkan jadi imam, Masya Allah, bisa tambah uang jajan lah. Walaupun tidak ada niat untuk jadi pekerjaan sebagai imam, karena kita niat kuliah. Tapi sebagai bentuk terima kasih pengurus masjid, ya dikasih uang jajan 2-3 jutaan misalkan.
Dan ini keutamaan kita tinggal di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rumahnya di dekat masjid. Nah, kalau saya dulu waktu tinggal di masjid, posisi kamar saya itu pas bersampingan dengan posisi imam. Nah, jadi kadang kalau sudah mau masuk waktu sholat, ya saya ikuti cara Nabi. Nabi kalau masuk waktu sholat itu langsung ke tempat imam. Jadi biasanya Nabi sholat qobliyah itu sebelum sholat zuhur atau sebelum sholat subuh itu di kamarnya, di rumahnya. Nanti kalau sudah mau masuk sholat fardu, beliau jadi imam, beliau langsung keluar. Jadi seperti itu. Nah, saya coba mencontohkan hal itu ternyata dan sangat menyenangkan. Tentunya hal ini akan berbeda lah kalau kita tinggal di kos-kosan. Kita tinggal di masjid juga insya Allah terjaga. Kita punya perilaku dan tingkah laku. Mengapa? Orang tinggal di kos-kosan bisa saja dia panggil, maaf teman perempuannya lah, kemudian kumpul-kumpul kebo lah di kos yang tidak jelas. Nah ini tolong diperhatikan mahasiswa. Kita kumpul-kumpul kebo di kos-kosan karena tidak ada batasan dan tidak ada rasa takut biasanya. Tapi kita tinggal di masjid kira-kira berani tidak? Bawa pasangan, bawa cewek bagian cowok ya, bawa cewek atau ngumpul-ngumpul kebo di masjid. Atau misalkan bagi yang laki-laki ngerokok, mungkin kalau di kos-kosan ya santai-santai aja merokok. Tapi kira-kira kalau di masjid perasaannya bagaimana? Merokok tidak jamaah. Nah, atau misalkan teman-teman itu tinggal di masjid dengan jamaah masjid yang sangat banyak. Nah, misalkan kalau sholat zuhur bisa sampai 5-6 saf. Tentu ada perasaan bahwa orang mengenal kita sebagai imam ini. Jangan sampai ketika saya di luar melakukan sebuah pelanggaran dan ternyata ada jamaah masjid yang mengenal saya. Nah, tentu hal ini akan mendidik kita. Jadi secara tidak langsung saat kita tinggal di masjid dengan cara mengikuti meneladani Nabi, itu kita telah membentuk perilaku-perilaku yang mengawasi diri kita sendiri. Walaupun memang salah satu keharusan yang dimiliki oleh seorang muslim itu memiliki kesan muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sarankan ini bagi teman-teman di LDK, kalau misalkan belum ada kos-kosannya atau sudah mau habis masa kos-kosannya, cobalah nanti tinggal di masjid. Nah, di situ kita cari pengalaman, dan insya Allah banyak keberkahan di dalamnya dan akan terbentuk karakter-karakter yang unggul yang sesuai dengan syariat agama kita. Kemudian selanjutnya, dalam rangka meneladani gaya hidup Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh terlepas yang namanya membaca Al-Quran. Jadi bagi teman-teman ini yang belum ngaji, hari ini usahakan setelah Zoom majelis ilmu itu teman-teman ambil Quran kemudian mengaji, karena zikir yang paling mengenyangkan bagi kita punya jiwa adalah dengan membaca Al-Quran. Apalagi kalau di rumah, misalkan di rumahnya sering merasa gerah, sering ada gangguan, sering terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini kan saya juga aktif di dalam Ruqyah Syariah, tentunya banyak keluhan-keluhan orang-orang yang kadang dapat penampakan di rumahnya, gelas tiba-tiba bergerak sendiri, panci tiba-tiba goyang sendiri. Boleh jadi rumah itu jarang ditempati mengaji. Kurang sekali, lebih banyak musik yang diputar daripada penghuni rumah yang membaca Al-Quran. Padahal kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru manal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Kata Nabi, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Karena sesungguhnya syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi setidak-tidaknya dalam sehari di rumah kita masing-masing itu membaca surah Al-Baqarah. Kalau misalkan teman-teman kerepotan baca tiap hari surah Al-Baqarah karena panjang, bisa ambil jeda setiap 3 hari sekali. Jadi setiap 3 hari sekali baca surah Al-Baqarah. Insya Allah yang namanya sihir, tukang sihir itu tidak akan mampu memberikan kerusakan kepada kita, tidak akan mampu mencelakai kita. Karena sejatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menginformasikan bahwa keutamaan-keutamaan Al-Baqarah itu sangat banyak dan salah satunya itu tadi tidak masuk syaitan dan tidak masuk sihir. Nah, ini kan sekarang malah juga terjadi di masyarakat kita. Mungkin teman-teman kalau sedikit mengaji tentang Ruqyah Syar'i itu akan menemukan fenomena-fenomena yang sudah 10 menit lagi. Oke, kita percepat saja ya. Selanjutnya kebiasaannya Nabi yang mungkin teman-teman bisa teladani. Karena ini tidak terlalu sulit untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah melarang kita mengonsumsi
yang namanya obat, yang namanya herbal, tidak. Hanya saja ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, begitu pula ketika para sahabat sakit, maka yang diingat adalah Allah dan setidak-tidaknya baca Al-Quran dulu, kemudian zikir-zikir atau doa-doa yang diajarkan Nabi, kemudian minum obat. Nah, jadi teman-teman yang punya kebiasaan sakit kepala, tiba-tiba buahnya, coba jangan dulu langsung obat. Jangan dulu langsung pikir dokter, rumah sakit, obat. Tapi coba pikir, saya mau baca Quran dulu, baru pergi berobat. Jadi ketika kita meyakini bahwa Al-Quran itu sebagai penyembuh, sebagai syifa, boleh jadi baru terniat mau beli obat, dalam proses mengaji, maka penyakit itu tiba-tiba diangkat. Karena sesuai janji Allah di dalam surah Al-Isra dan surah Fusilat, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, atau qul huwal ladzina amanu hudaw wasyifa. Ini merupakan pembuktian bahwasanya Al-Quran itu merupakan penyembuh. Dan ada beberapa kebiasaan-kebiasaan. Ini untuk teman-teman yang punya kendala menghafal. Ini ada salah satu tips yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menghafal sulit, atau ketika menghafalkan salah satu ayat Al-Quran, tiba-tiba lupa ayatnya. Jadi tidak cepat bertahan. Hafal, lupa, hafal, lupa, hafal, lupa. Dan hal ini akan membentuk kesan yang membuat kita tidak semangat lagi untuk menghafal. Karena setiap kali kita menghafal, tiba-tiba lupa lagi. Maka salah satu tips yang diajarkan Nabi, ini teman-teman bisa perhatikan, terutama yang progres ini, proses menyelesaikan hafalan 30 juznya, bisa sambil tepuk-tepuk dadanya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman tiba-tiba terkendala dalam menghafal, sering lupa, tepuk dadanya. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, dan hadis ini memiliki derajat yang sahih, di mana Utsman bin Abi Al-As menuturkan, syakutu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisyan Al-Quran. Saya datang kepada Nabi, mengeluhkan kepada Nabi tentang kelupaanku terhadap Al-Quran. Jadi Utsman bin Abi Al-As ketika menghafalkan Al-Quran sering lupa. Hafal lupa, hafal lupa, hafal lupa. Maka ia pun datang kepada Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Fadaraba sadri biyadihi, kata Utsman. Maka Nabi menepuk-nepuk dadaku. Nah, kemudian Nabi mengatakan, ya syaitan ukhruj min sadri Utsman. Wahai syaitan, keluarlah dari dadanya Utsman. Jadi caranya ditepuk-tepuk dada sambil mengatakan ukhruj, ukhruj, keluar. Maka setelah dilakukan hal seperti ini kepada Utsman bin Abi Al-As, apa kata Utsman? Fama nasitu minhu syai'un ba'du ahbabatu an azkurah. Maka setelah itu saya tidak lagi melupakan apa yang ingin saya ingat. Jadi betapa dahsyat ini ajaran-ajaran Islam, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu sudah kompleks sekali. Kita bangun tidur ada doanya, ada adabnya. Kita masuk ke WC, misalkan mau ke kampus masuk WC dulu, cuci muka atau mandi, ada doa, ada adabnya. Misalkan doanya di dalam hadis Bukhari nomor 142, Muslim 375, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar WC juga ada doa dan adabnya, kita bercermin ada doanya, kita makan ada doanya, keluar rumah ada doanya, mau belajar pun ada doanya. Dan apabila kita mempelajari kebiasaan Nabi, insya Allah hal-hal yang seperti ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk teman-teman juga, sebelum saya menutup, karena tadi sudah ada pemberitahuan bahwa sisa 10 menit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat itu berpesan, wahai umatku, maksudnya kita ini bukan hanya para sahabat, tapi kita, wahai umatku, sesungguhnya kita ini berada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. Kuwasiatkan 2 hal kepada kalian, Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku. Mendengarkan ucapan ini, sahabat seketika connect. Ini pertanda ya. Sang kekasih Allah, sang manusia yang paling mulia itu sudah mendekati akhir hidupnya. Makanya sahabat bersedih saat mendengarkan wasiat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya apabila kita mendengarkan langsung wasiat seperti ini, hendaklah kita mulai memperbaiki diri, kita dekati Al-Quran, lalu kita mempelajarinya, kita kaji hadis-hadis, lalu kita mempelajarinya, dan setelah itu semua kita berusaha mengamalkannya. Karena yang namanya manusia itu tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Di dalam buku yang saya tulis ini, Jalan Hijrah, hadis pertama yang saya kutip sehubungan dengan pembahasan kita di terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor hadis 2749. Kata Nabi, wallazi nafsi biyadi, law lam tusnibu lazahaballahu bikum wala jaa biqaumin yuznibuna fayastaghfiruna fayaghfiru lahum. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, seandainya kalian
tidak pernah berbuat dosa, maksudnya kalau ada orang mengaku tidak pernah berbuat dosa, ada suatu kelompok kaum tidak pernah berbuat dosa, maka kata Nabi, Allah akan menyadarkan kalian, Allah akan menghapuskan kalian dan mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa, kemudian ia bertobat kepada Allah dan Allah pun menerima tobatnya. Jadi kita berharap tentunya dari majelis ilmu ini ada proses perbaikan diri yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan selama ini yang masih sering kita lakukan semoga bisa kita tinggalkan, dan setiap amal-amal soleh yang telah kita kerjakan saat ini semoga istiqomah di dalamnya, karena kita tidak tahu seperti apa akhir kehidupan kita, dan Nabi pun SAW juga sudah mengabarkan kepada kita bahwasanya ada orang yang amal soleh selalu dilakukan setiap hidupnya, setiap harinya ia melakukan amal soleh, namun ternyata di akhir hidupnya ia melakukan amalan yang salah, amalan yang keliru. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alaihi alkitabu fa ya'malu bi amali ahli nari fa yadkhuluha. Begitu pula sebaliknya. Dan mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kita juga terbatas waktu, masih ada sesi selanjutnya. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Fajri yang telah menyampaikan materi yang luar biasa bagi teman-teman. Harinya kita tahu gitu. Ternyata penting untuk mengenali Nabi ya, dari penampilannya, dari segi fisiknya, dari tingkah lakunya, bagaimana Rasulullah itu bergaul dengan para sahabatnya, bagaimana tata cara Rasulullah ketika bercanda, begitu ya. Nah, mungkin barangkali dari teman-teman peserta kajian, setelah pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Fajri, ada yang ingin bertanya atau ada yang masih dibingungkan, dapat bertanya melalui kolom chat maupun fitur raise hand begitu. Dan insya Allah dari panitia ada door prize bagi 2 penanya terbaik. Begitu teman-teman. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan juga dapat langsung raise hand untuk open mic. Begitu. Dan di sini sudah satu pertanyaan, Ustadz. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Izin membacakan. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi. Izin bertanya Ustadz, terkait aturan bercanda. Semisal di saat kita bergaul dan bercanda dengan teman-teman kita, bagaimana hukumnya jika kita seringkali bercanda yang sebenarnya kata-kata kita tidak pantas untuk diucapkan dan menjadi bahan bercandaan bagi teman kita. Tetapi karena sudah terbiasa, teman kita menjadi terbuka dan memaklumi hal itu. Apakah hal itu diperbolehkan atau kita tetap bersalah, biarpun bercandaan kita sudah tidak lagi menyakiti teman kita. Jika hal itu salah, bagaimana cara kita memperbaiki dan meminta maaf kepada teman kita tanpa membuat hubungan pertemanan menjadi canggung? Terima kasih. Langsung dijawab. Langsung dijawab ya. Monggo Oke. Ustaz, silahkan. Oke, bismillah. Mengenai ucapan, ini penting bagi kita untuk senantiasa menjaga lisan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela seorang muslim itu sebuah kefasikan dan membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Maksudnya apa? Jangan sampai ada ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita yang ternyata sifatnya mencela. Tentu ini tidak dibenarkan di dalam agama kita. Kemudian yang kedua, ada sebuah kisah di mana Abu Bakar, sang khalifah pertama itu pernah memegang lidahnya sambil ditarik-tarik. Ketika Abu Bakar melakukan hal ini, datang Umar bin Khattab, nanti khalifah setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab lalu bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu lakukan? Kok ini lidahnya ditarik-tarik, dipegang-pegang?" Mungkin kalau teman-teman lihat orang kayak gitu, dibilang ini ngapain ini? Ya, mungkin diejek dan lain sebagainya. Abu Bakar melakukan itu, dipegang lidahnya, ditarik-tarik. Di kampung kadang digelitik-gelitik gini, didatek-datek ceritanya. Ternyata apa kata Abu Bakar? "Wahai Umar bin Khattab, tidaklah saya terjerumus ke dalam neraka melainkan karena lisan ini." Makanya penting bagi kita untuk menjaga ucapan. Adapun yang telah dibiasakan, ini memang yang agak sulit kalau sudah terbentuk habits kebiasaan, itu memang sangat sulit untuk dihilangkan. Tapi satu hal yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya bercanda yang berlebihan itu mampu mematikan hati. Jadi bercanda yang berlebihan itu mampu mematikan hati. Ini mengapa saya beberapa kali ulang-ulang sebuah kalimat-kalimat
salah satu kebiasaan Nabi juga, itu Nabi suka mengulang kata-katanya sampai 3 kali, sehingga banyak kata-kata Nabi SAW yang mudah diingat dan dihafalkan oleh para sahabat. Nah, silakan kaji di dalam kitab Jami' at-Tirmidzi, begitu pula hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tentang kepribadian Nabi. Sehingga untuk teman-teman yang terbiasa mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya, berusaha sebisa mungkin coba untuk dihilangkan. Jangan karena kita sudah sahabat, kita terlalu akrab, lantas sembarang yang dikatakan. Nabi SAW sedekat-dekatnya dengan para sahabat, Nabi tidak pernah melontarkan kata-kata yang menjelek-jeleki sahabat. Secanda-candanya Nabi hanya bilang kayak gini, wahai yang memiliki 2 telinga. Itu candanya Nabi seperti itu. Jadi tidak ada kebohongan di dalamnya, tidak ada kedustaan di dalamnya. Karena Nabi menyadari lisan ini sangat berbahaya. Dan apabila teman-teman membiasakan tidak menghilangkan kebiasaan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, saya khawatir kata-kata itu yang menjadi kebiasaan kita, sehingga di akhir hayat kita begitu kaku mengucapkan kalimat-kalimat mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita cara kita memperbaiki dan meminta maaf kepada teman kita tanpa membuat hubungan pertemanan menjadi canggung. Sebenarnya apabila kita telah melakukan kesalahan, tidak usah malu untuk meminta maaf. Jadi pede aja minta maaf. Mengapa saat kita pede melakukan dosa, kita tidak pede untuk bertobat? Ini kan tentu jadi pertanyaan bagi kita. Mengapa kita pede berbuat dosa tapi kita tidak pede untuk bertobat? Mengapa saat kita berbuat dosa tidak malu, tapi ketika minta maaf kita malu? Makanya dibalik. Berbuat dosa yang malu, minta maaf tidak usah malu. Jadi kita datangi teman kita minta maaf, kita sadari kesalahan-kesalahan kita, dan tetap menjalin hubungan persaudaraan. Jangan sampai silaturahim terputus. Ingat, jangan sampai silaturahim terputus. Ketika silaturahim terputus, maka salah satu keutamaan untuk masuk surga telah terlepas dari diri kita. Karena kata Nabi, la yadkhulul jannatu qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Jadi tidak ada kesempatan masuk surga bagi orang yang memutus tali silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan derajat hadisnya sahih. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik Ustadz, syukran telah menjawab gitu. Untuk Mas Nurul Huda, apakah terjawab? Terjawab ya. Ternyata memang bercanda diperbolehkan, namun ada batasnya begitu ya Ustadz. Sebagaimana dicontohkan nanti. Iya. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Syafira Ramadanti. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana menerapkan lifestyle Rasulullah bagi para muslimah? Oke. Saya jawab. Silakan Ustadz. Oke, bagaimana ini mengikuti gaya hidupnya Nabi bagi muslimah? Pertama, untuk muslimah, untuk perempuan jangan main TikTok. 1. Karena penyakit remaja wanita sekarang juga yaitu main TikTok. Sudah mulai menutup aurat, namun ternyata goyang-goyang di depan kamera. Dan itu menjadi konsumsi publik. Kemudian yang kedua, pakailah pakaian yang syar'i, yang turun ke bawah. Jangan pakai celana jeans, jangan pakai celana lepis. Ya, karena yang syar'i itu ya, itu yang model-model gamis, turun ke bawah terus dari atas itu sampai ke dada atau sampai ke perut. Bahkan kalau misalkan bisa dan diberikan izin oleh orang tua, boleh bercadar. Kalau menurut Imam Syafi'i, cadar itu sudah statusnya hampir sampai kepada wajib. Kemudian yang selanjutnya, bagi seorang wanita apabila ingin meneladani hidupnya Rasulullah Muhammad SAW, walaupun kalian ini para wanita tidak diberikan kesempatan misalkan jadi imam masjid, sehingga diperdengarkan suaranya ketika menjadi imam, dibaca 1 juz dalam 1 malam ketika sholat tarawih, jangan hal itu membuat kita surut untuk tidak semangat lagi menghafal. Jadi tetap kita semangat menghafal Al-Quran, kita menghidupkan zikir pagi petang. Karena kan banyak zikir-zikir yang diajarkan Nabi SAW. Walaupun Nabi laki-laki, Nabi Muhammad SAW laki-laki, bukan berarti sebagai perempuan tidak ada hal-hal yang bisa kita ikuti dari beliau. Misalkan beliau rajin zikir, kita bacalah di waktu pagi kayak tadi, asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas. Kita berdoa diafiatkan, Allahumma afini fi banani. Kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Atau misalkan kita menambah hafalan, karena ingat, baik laki-laki maupun perempuan apabila tidak memiliki hafalan, itu kata Nabi ibarat bangunan yang mau roboh. Di dalam hadis yang tercantum di dalam kitab At-Tibyan karya Imam An-Nawawi,
Itu dikatakan bahwa perumpamaan orang yang tidak memiliki hafalan itu seperti bangunan yang hendak roboh. Nah, jadi kalau ada bangunan yang sudah mau roboh, tentunya kita yang mau tinggal akan takut. Lebih baik cari tempat lain. Nah, sehingga apabila ada salah seorang dari kita merasa diri kita ini tidak punya hafalan, maka cobalah menghafal. Jadi menghafal itu tidak harus jadi laki-laki. Berzikir itu tidak harus jadi laki-laki. Perempuan pun bisa melakukan itu semua. Termasuk menuntut ilmu juga tidak harus jadi laki-laki dulu, karena banyak juga wanita-wanita yang memiliki semangat dalam menuntut ilmu. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab ya Kak Safira Ramadanti atas pertanyaan tadi. Mungkin lanjut, sebelumnya kami informasikan bahwasanya sesi pertanyaan kami tutup begitu ya. Dan di sini juga ada sisa 2 pertanyaan. Mungkin akan saya gabung gitu ya Ustaz untuk mempersingkat waktu. Yang pertama dari Kak Rina bertanya, bagaimana agar kelak di akhirat kita dikenali sebagai umat Rasulullah? Dan yang kedua dari Kak Rusdianto Rusman bertanya, remaja saat ini rata-rata menyukai yang namanya musik. Bagaimana cara agar para remaja berhenti menyukai musik dan beralih agar lebih cinta kepada Al-Quran? Serta apa hukum musik menurut Ustadz? Begitu Ustadz. Masya Allah. Oke, yang pertama dulu ya dari ini mengenai bagaimana supaya kita dikenali sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu dicantumkan tanda-tanda umatnya Nabi SAW melalui bekas sujudnya. Bukan yang bolong ini ya, bolong jidatnya tidak. Tapi orang-orang yang kesehariannya senantiasa bersujud menyembah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kata Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidu fa'aktsirud du'a. Jarak yang paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya adalah ketika dia bersujud. Maka dekatkan diri kepada Allah sehingga dengannya Allah akan ini merupakan umat Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, untuk bisa dikenali sebagai umat Nabi SAW, coba kita senantiasa menjaga wudhu. Yang ketiga, yang paling utama ya itu menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Karena tidaklah sunnah dihidupkan melainkan padanya orang itu telah mengenal Nabi, dan tidaklah sunnah itu tidak dilaksanakan melainkan padanya orang tidak mengenal Nabi. Jadi apabila kita telah mengenal Rasulullah SAW, kita mengenal sunnah-sunnahnya, maka laksanakan itu semua. Jangan sampai kita hanya sebatas mengenal sunnah tapi tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, tidaklah mungkin kita bisa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW kalau kita tidak mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang termasuk kategori sunnah yang telah dicontohkan dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Rusdianto, sepertinya saya kenal beliau. Beliau magister ini. Jadi mengenai musik ya. Pertama, antara musik dengan Al-Quran itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa disatukan. Sehingga teman-teman yang sementara proses menghafalkan Al-Quran, entah itu baru memulai atau sementara berproses, maaf ya, kurang-kurangi dengar musiknya. Karena susah ketemu. Sangat susah, bahkan dalam hadis dikatakan itu merupakan tali-tali syaitan. Sehingga rumah-rumah yang sering diputar musik, orang-orang yang sering mendengarkan musik biasanya akan kesulitan menghafalkan Al-Quran. Kalau dia tidak sulit menghafal Al-Quran, setidak-tidaknya tidak kuat ingatannya. Jadi coba biasakan diri untuk menjauhkan diri dari yang namanya musik. Saya dulu sedikit cerita, saya juga dulu anak band, saya juga dulu pemain musik, pemain gitar, senang main melodi-melodi, dan mungkin sampai sekarang kunci-kunci dari nada-nada gitar itu masih ingat, A minor, C, B, masih ingat. Tapi setelah mencoba merasakan seperti apa sih hubungan antara musik dengan Al-Quran, dan memang itu bisa bersatu. Sambil main musik, kemudian setelah main musik ngaji lagi, main musik ngaji lagi. Ini merupakan salah satu bentuk maaf ya, kejahiliaan, kebodohan, karena tidak serius dalam menghafalkan Al-Quran. Karena orang-orang yang menghafalkan Al-Quran sebisa mungkin menjauhkan dirinya dari yang namanya musik. Adapun hukum musik, ini ada khilaf di antara ulama. Kalau kita mengikuti pendapat Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Mukbil, dan lain sebagainya, tentu mereka mengharamkan yang namanya musik. Tetapi ada juga yang mengatakan musik ada yang dibolehkan, ada pula yang diharamkan. Yang mana yang diharamkan apabila itu mampu melenakan. Hanya saja maaf, apabila kita terbiasa mendengarkan yang namanya musik, sangat sulit untuk menghafal. Karena
seolah musik ini lebih menyenangkan, lebih menenangkan. Padahal ketenangan sejati terletak apabila kita mendengarkan, membaca Al-Quran, menghafalkannya, kemudian mengamalkannya. Jadi ada khilaf di antara ulama mengenai hukum musik, ada yang mutlak mengharamkan, ada yang membolehkan, nanti diharamkan dengan syarat-syarat tertentu. Contoh misalkan, apabila kita memahami musik itu seperti nada dering, nah ini kan pernah saya coba. Ada orang mengharamkan musik itu haram, musik itu haram. Saya ambil nomor HP-nya, saya telepon dia. Tiba-tiba bunyi HP-nya, tidin tintin. Nah, itu ada nada-nada. Ini kan termasuk kategori musik. Berarti dia itu secara lisannya mengharamkan musik, tapi ternyata ia tidak mampu mengamalkan. Tidak mampu mengamalkan apa yang ia yakini. Dia cuma yakin iya musik itu haram, tapi ternyata faktanya nada dari HP-nya itu musik. Tin 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 tin. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih banyak nyanyi nih. Syukran Ustadz atas jawabannya. Semoga menjawab gitu ya teman-teman tadi yang telah bertanya. Dan mohon maaf ya teman-teman karena keterbatasan waktu sesi tanya jawab kita cukupkan sampai sini. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, masih ada pertanyaan dapat menanyakan langsung ke beliau ya Ustadz, ke sosial media beliau mungkin. Begitu. Baik, mungkin itu tadi ya teman-teman. Ternyata mungkin saya sedikit simpulkan dari pemaparan materi Ustaz Fajri tadi, ternyata penting bagi kita umat muslim untuk dapat meneladani gaya hidup Rasulullah begitu. Karena memang kita sebagai muslim itu menjadi representasi Islam itu sendiri begitu. Bagaimana Islam itu dapat dipandang menjadi agama yang damai, agama yang indah, agama yang rapi begitu ya. Dan supaya Islam itu dapat dipandang dengan baik, otomatis gaya hidup umat muslimnya sendiri harus baik begitu. Begitu ya teman-teman. Mungkin dari Ustadz Ahmad Fajri bisa memberikan closing statement Ustadz. Reminder atau motivasi begitu. Tafadhol Ustadz. Berapa menit waktu yang diberikan? Mungkin 5 menit cukup Ustaz. 5 menit ya, oke. Bismillah. Jadi untuk teman-teman semua yang masih bertahan ya di room Zoom ini, kita tidak tahu apakah ada yang tereliminasi atau tidak. Tapi semoga semua bertahan dari awal sampai akhir. Karena yang namanya kehidupan itu bukan hanya dilihat dari bagaimana kita mulai, bagaimana kita berproses, tapi seperti apa kita di akhir hidup kita. Nah, begitu pula mungkin bisa kita bawa ke dalam Zoom ini. Bagaimana kita masuk, niat apa kita masuk, kemudian di dalam proses juga seperti apa kesan hati kita kepada pemateri, kepada panitia penyelenggara kajian ini. Apakah kita senang, apakah kita memperime, apakah kita mencela, apakah kita bahagia, apakah kita bersyukur. Itu akan menjadi indikasi bagi kita seperti apa sebenarnya kita punya kepribadian. Dan apabila di hati kita, maaf, mudah sekali memandang jelek orang, mudah sekali memandang tidak baik orang, maka ada yang perlu dibenahi pada hati kita, karena tidaklah seseorang memiliki hati yang lembut, tidaklah seseorang zuhud, melainkan apabila ia memandangi orang lain, ia merasa bahwa orang itu bisa jadi lebih baik daripada dirinya. Teman-teman bisa membaca beberapa karya-karya ulama-ulama kita yang berhubungan dengan zuhud. Kemudian untuk teman-teman juga, semoga ilmu-ilmu yang kita bahas pada kesempatan hari ini memotivasi kita semua untuk senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, dan setidak-tidaknya apabila kita tidak mampu mengamalkan sunnah beliau, kita tidak mencela orang-orang yang mengamalkannya. Misalkan kita punya tetangga berjenggot, janganlah dicela. Kita punya tetangga pakai celana cingkrang, pakai gamis yang di atas mata kaki, janganlah dicela. Dan jangan sampai juga dengan framing yang dibuat oleh media saat ini memonsterisasi syariat Islam. Dan kita sebagai remaja harusnya mampu dengan sigap menepis setiap kejelekan-kejelekan yang dibuat oleh media terhadap syariat Islam. Yang namanya celana di atas mata kaki itu sunnah, itu bagian daripada ajaran. Yang namanya bercadar itu baik, yang namanya pakai jilbab yang lebar itu baik, dan bukanlah termasuk ciri-ciri teroris. Karena kalau ciri-ciri teroris itu ya bawa senjata, nembak, bunuh orang. Ada sekarang orang yang membunuh nyawanya, tapi ada juga orang yang membunuh karakternya. Sekarang teman-teman bisa melihat di YouTube, di Facebook, di Instagram, ada sebagian ceramah-ceramah yang mungkin
ustadznya itu tidak membunuh secara langsung fisik seseorang atau ustadz lain, tapi yang dibunuh adalah karakternya. Dan saya berpesan kepada teman-teman semua, janganlah menjadi penuntut ilmu yang saat proses menuntut ilmu malah tumbuh kebencian di dalam hatinya, kebencian pada golongan tertentu. Kita di Indonesia ini ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Wahdah Islamiyah, ada Jamaah Tabligh. Mereka adalah saudara kita semua dan kita hendaknya bersatu. Ketika ada yang berbeda, jangan terlalu fokus pada perbedaan, kita fokuslah pada persatuan. Karena hal itu telah dicontohkan oleh ulama-ulama kita terdahulu, para imam-imam mazhab yang 4 dan ulama-ulama setelahnya, para murid-muridnya. Mereka paham mereka berbeda antara satu dengan yang lainnya, tapi mereka tidak pernah mencela. Imam Ahmad tidak kunut, Imam Syafi'i kunut, tapi Imam Ahmad tidak pernah mengatakan Imam Syafi'i sebagai ahlul bid'ah. Dan semoga dalam proses menuntut ilmu ini memberikan kita kemudahan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadikan kita sebagai seorang hamba yang sulit merasakan nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Fajri atas motivasinya, remindernya bagi kita semua begitu. Baik, sebelum lanjut ke sesi berikutnya, teman-teman, izinkan saya untuk menyampaikan amanah dari panitia. Ada beberapa pengumuman, mungkin kepada panitia bisa minta tolong untuk di-share screen. Baik, izin menyampaikan bahwasanya ada peluang kesempatan untuk bisa berdonasi, teman-teman bisa berinfak untuk pembangunan infrastruktur Pondok Tahfidzul Quran Sahabat Ummah. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang memiliki kelebihan rezeki, ada yang ingin berinfak, boleh banget menyalurkan infaknya, melakukan sedikit hartanya untuk pembangunan infrastruktur Pondok Tahfidzul Quran Sahabat Ummah. Insya Allah amalnya jariyah ya teman-teman, dan semoga dengan infak teman-teman menjadi wasilah dimudahkannya teman-teman dalam menuntut ilmu, dimudahkannya teman-teman dalam berkehidupan kelak begitu. Untuk informasi lebih lanjut insya Allah akan di-share di grup ya teman-teman oleh panitia. Mungkin pengumuman selanjutnya. Nah, ini dan ada sedikit pengumuman ya, izin menyampaikan Ustadz Fajri. Ini ada buku dari Ustadz Fajri, ditulis langsung oleh Ustadz Fajri. Bagi teman-teman yang kepo, yang ingin membeli, penasaran begitu, isinya tuh seperti apa, karena dari judulnya saja Jalan Hijrah, bukan relate banget sama kita. Mungkin ada dari teman-teman yang mulai hijrah nih, tapi bingung hijrah mulai dari mana, terus banyak kendala-kendala, banyak halangan rintangan saat hijrah. Mungkin buku ini bisa menjadi teman begitu, teman teman-teman untuk hijrah, bisa menjadi sahabat teman-teman dikala teman-teman lagi. Ini ada contohnya. Ya itu bisa dipesan. Untuk pesannya bisa melalui Instagram ya Ustadz. Instagram Ustadz di @afajri97 atau di WhatsApp 0852 9859 1497. Lihat teman-teman, pre-order dari 30 Mei sampai 8 Juni 2021. Tetap masih bisa dipesan ya Ustadz ya ini ya? Atau pembelian di toko buku terdekat gitu ya, mungkin teman-teman bisa dicari di toko buku terdekat. Kalau untuk toko buku belum ada, tapi insya Allah ini sudah dalam waktu dekat saya kabari penerbit akan dicetak lagi untuk cetakan yang keempat, dan jumlah cetakan itu disesuaikan dengan ini pemesannya. Oh, ya Ustaz. Nah itu teman-teman, insya Allah akan ada cetakan keempat. Jadi bagi teman-teman yang ingin pesan, penasaran begitu, bagi teman-teman buku Ustadz Ahmad Fajri seperti apa, bisa menghubungi beliau begitu. Mungkin cukup dari pengumuman panitia. Baik. Agenda selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Kepada yang bertugas kami persilakan. Oke teman-teman, mungkin bisa on cam ya, tidak berhalangan. Ini ada 3 slide. Udah siap ya? Untuk
pertama. Sekarang. Satu, dua, tiga. Oke. Slide kedua ya. Oke, satu, dua, tiga. Slide ketiga, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada panitia yang telah bertugas mengambil dokumentasi. Sebelumnya untuk Ustadz Fajri, apabila Ustadz memiliki agenda lain, diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom Ustadz. Ya, kalau begitu saya pamit dulu Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah teman-teman, telah kita sama-sama menyimak, sama-sama kita melalui begitu sesi penyampaian materi oleh Ustadz Ahmad Fajri dengan materi yang luar biasa berkenaan dengan tata cara Rasulullah dalam bergaul, tata cara Rasulullah dalam berpenampilan, yang semoga dengan itu semua mampu memberikan kita motivasi begitu untuk dapat bergaya hidup yang sesuai dengan tuntunan Nabi, sesuai dengan tuntunan Al-Quran, sesuai dengan tuntunan Sunnah. Dan karena memang kita sebagai Muslim menjadi representasi Islam sendiri begitu. Kita teman-teman sebelumnya mengingatkan untuk teman-teman agar dapat mengisi link presensi yang nanti akan di-share panitia di room chat gitu. Sekali lagi kami ingatkan kepada teman-teman agar dapat mengisi link presensi di room chat yang nantinya akan disediakan panitia. Nah, itu. Ya. Baik, sesi selanjutnya ada pengumuman pemenang ya, bukan pemenang sih, pengumuman penanya terbaik. Dari tadi kan ada beberapa penanya dari teman-teman dari panitia, telah diambil 2 penanya terbaik, yaitu Kak Nurul Huda dan Kak Usman Rusdianto. Bagi para pemenang, para penanya terbaik dapat menghubungi chat WA yang disediakan di, nah itu. Jadi kepada Kak Nurul Huda dan Kak Usman Rusdianto dapat menghubungi nomor yang telah disediakan panitia di kolom chat untuk info lebih lanjut begitu. Begitu teman-teman, dan mengingatkan sekali lagi begitu, kami dari Departemen Syiar LDK Al-Fatih UI membuka peluang sebesar-besarnya bagi teman-teman yang ingin berinfak, bagi teman-teman yang ingin mendonasikan sebagian hartanya untuk kepentingan dakwah ya, untuk kepentingan syiar ini, dapat mendonasikan sedikit hartanya di rekening dan juga bisa melalui OVO, GoPay, dan lain-lain. Nanti untuk informasi lebih lanjut akan kami share di grup chat ya, di grup WA. Begitu. Begitu teman-teman. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan agenda kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri agenda ngobat kita pada pagi hari ini, kita doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Saudara Zaibul Masoib. Kepadanya kami persilakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbin fa'na bima 'allamtana
Rabbi alimna alladzi yang fauna. Rabbi fahkih na wa fakih ahlana wa korobatin lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin. Tawassalna bi ta'limin. Ang tarzuqonal wasi'ah wa ang tarzuqonal amanah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahu aladzim. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita telah berada di penghujung acara. Setelah tadi pagi hingga menjelang siang saat ini, terima kasih kepada teman yang masih bertahan, masih stay di sini ya teman-teman dari tadi pagi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Fajri yang telah berkenan mengisi materi pada ngobrol bareng Al-Fat edisi ke-10 pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada para panitia yang telah berupaya untuk mengoptimalkan terselenggaranya kajian ngobat pada pagi hari ini. Dan tentunya terima kasih banyak pada para peserta, pada para hadirin, partisipan yang telah antusias dalam berpartisipasi mengikuti agenda ngobat dari awal hingga akhir. Semoga semua ilmu yang kita dapatkan hari ini tidak hanya tertulis, tidak hanya masuk telinga kanan, masuk keluar telinga kiri, namun juga dapat meresap ke hati, juga dapat menjadi motivasi bagi diri kita untuk kedepannya menjadi lebih baik, gitu, menjadi insan yang lebih baik, menjadi umat Rasulullah yang lebih baik. Begitu teman-teman. Dan kami selaku panitia mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan teman-teman dalam penyelenggaraan acara terdapat banyak kesalahan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup agenda ngobat pada hari ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu teman-teman, saya selaku MC mohon izin untuk undur diri. Apabila dalam pembawaan acara, dalam penyampaian terdapat salah kata, terdapat kehilafan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di agenda ngobat edisi selanjutnya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.